Biasa. Aman? Aman. Puji Tuhan. Sudah kenal? Saya ketemu lewat. Kalau udah kenal kan, setidaknya kenal wajah. Kalau nama sih saya jangan pasti lupa. Ya, karena nama itu macam-macam. Ada namanya Gom-Gom lah, nggak ada ya nama Gom-Gom sini. Apa itu artinya? Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Jadi sesuatu yang indah tidak terasa kita ungkapkan lewat lagu tadi, bahwa satu musim telah berlalu, bahkan kita ada sampai hari ini karena Tuhan baik. Hari ini tanggal 7. Jadi tinggal beberapa minggu kita akan mengucapkan selamat tinggal tahun 2025. Ya, biarlah itu menjadi mantan yang terindah, kenangan yang terindah. Kita masuk tahun 2026 dengan janji Tuhan yang masih berlaku. Amin. Beri berkati, sehat semua. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman Natal kita tanggal 24 jam 5 sore. Mari ajak teman, tetangga, kerabat semuanya yang baik yang kenal maupun tak kenal, biar sayang makanya dikenal. Diajak untuk ibadah tempat ini jam 5 sore. Ada door prize, makanya kalau Bapak Ibu belum door prize berarti beli kupon. Jadi harus ya, tapi itulah sebuah sukacita Natal, bahwa kita akan memberkati rekan kanan kiri depan belakang kita. Hari ini kita ada undangan Natal di Betani Taman Harapan Baru. Itu spesial, kita disuruh nyanyi, sambil nyanyi kita ngiringin untuk di dalam tatanan ibadah, bukan di pas acara hiburan. Jadi kita nyanyi bukan untuk hiburan, ternyata kita nyanyi, suruh nyanyi untuk ibadah. Di tengah-tengah ibadah itu kita nanti disuruh nyanyi jam 5 sore. Di sini nanti ada rekan-rekan pengerja yang datang, dan ada satu mobil nanti, kalau muat ya sama-sama, kalau nggak muat ya konvoy. Ya kalau nggak memungkinkan, mobilnya Pak Yobela nanti dikasih terpal di belakang gitu kan. Itulah yang indah. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Yohanes 1 atau Yohanes pasal 1 ayat 9. Tema firman Tuhan hari ini berjudul Dialah sang terang yang membawa harapan. Kita akan baca Yohanes pasal 1 ayat 9. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sekali lagi, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Dari semua berkati. Berkatilah menjadi firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini, Yesus berkata, firman Tuhan berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, bukan berkata akan datang, enggak, bukan, tetapi sedang. Berarti itu nyata, ini janji Tuhan sedang datang ke dalam dunia. Memang di bulan Desember ini adalah bulan penuh dengan kasih, karena identik dengan perayaan Natal. Jadi bulan yang penuh dengan sukacita. Tetapi jangan lupa, pergumulan masih ada. Betul nggak? Bulan yang penuh dengan harapan. Kenapa? Kita berharap janji atau pergumulan dari Januari sampai dengan hari ini, mungkin doa kita belum terjawab. Maka itulah sang terang itu akan membawa harapan dalam kehidupan kita. Kalaupun belum terjawab, yakinlah minggu depan pasti jawab Tuhan.
Kalau belum dijawab Tuhan, kalau hari ini tanggal 7, percaya tanggal 14 dijawab Tuhan. Kalau tanggal 14 belum dijawab Tuhan, tahun 1. Tapi jangan berkecil hati, kalaupun belum dijawab sama Tuhan, kapan? Tahun depan. Yang belum nikah tahun ini, maybe. Yang belum punya rumah, besok aja lah. Amin. Mujizat itu ya di luar akal. Siapa tahu ada orang baik. Jangan pakai siapa tahu. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Karena sedang datang, bukan akan. Sedang datang, lagi on the way, lagi dalam perjalanan. Iya. Bahan bangunannya lagi kita mau kirim ini. Yang ibadah hari ini semua diberkati Tuhan. Amin. Tapi banyak orang yang merayakan Natal secara lain. Ya, kita hari ini dan seterusnya merayakan Natal, masih ada orang yang masih berjalan dalam kegelapan. Ya, sedangkan terang itu datang. Dan saya percaya saya berhadapan dengan jemaat Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan yang hidupnya di dalam terang. Amin. Siapakah itu? Saya. Tanya, bagaimana dengan kamu? Aman. Jadi di tengah keadaan itu, terang yang besar akan datang. Ini nubuatan ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Karena dialah sang terang yang membawa harapan itu. Yang pertama, saya percaya dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Katakan, dia selalu hadir. Dalam hidupku. Dalam hidupmu. Yesaya 9:2, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi jemaat di tempat ini sudah melihat terangnya Tuhan. Yang kemarin, yang tadi pagi mungkin lagi bingung karena kegelapan itu ya menggambarkan ketidakpastian, ketakutan, dosa dan pergumulan. Apakah dalam 4 ini terjadi dalam kehidupan kita? Adakah salah satunya terjadi? Pasti. Kalau nggak ada, mungkin dia lagi jalan lain, lagi nggak connect. Ketidakpastian dalam apa? Hidup kita nggak pasti. Artinya gini, di dalam Tuhan memang iya pasti. Kita keluar di tempat ini pun, saya nggak nakut-nakutin. Yang berkuasa atas hidup itu adalah Tuhan. Ya, ketidakpastian dalam dunia ini, ketakutan selalu menghantui. Takut apa? Haleluya. Ini kegelapan menggambarkan ketidakpastian, ya, ketakutan, dosa dan pergumulan. Siapa yang nggak bergumul? Ada yang nggak bergumul? Semuanya bergumul? Ya. Cuman berat dan ringan ya masing-masing. Kalau dari wajahnya cerah semua. Ringan semua. Sukacita. Tadi nyanyinya luar biasa loh. Itu kalau lagu sekolah minggu, Yesus angkat bebanku dan buang. Itu kalau harapan kita nih, kita nyanyi bersukacita, mujizat terjadi. Amin. Kita mungkin nggak tahu, Tuhan lagi proses, lagi melakukan, mengerjakan supaya mujizat Tuhan terjadi ketika kita nih nanti selesai ibadah atau saat ibadah ini. Lagi yang megang handphone, bunyi handphonenya, mujizat terjadi. Atau pas lagi nanti selesai ibadah, makan kue di depan. Oh ya Bapak Ibu, ya kerja sudah bangun depan itu supaya Bapak Ibu duduk ngopi, ngetes itu, minum air itu. Tadi udah lihat kan ya?
nanti ditanamin tanah, nggak tahu tanah dari mana, nanti saya nggak tahu. Ya, ada nanti kita buat bunga di depan. Ya, itu perlu tanah sebenarnya, tanahnya banyak nanti nggak tahu. Kalau Bapak Ibu ada kebaikan hati, mungkin ada kompos dikirim ke sini nggak apa-apa. Yang punya kandang sapi bolehlah ditaruh. Kita akan bangun bunga di situ biar indah, seperti Bapak Ibu pagi hari ini. Apa? Amin. Kan ini rumah kita. Di endingnya nanti saya mengajak biarlah gereja ini juga rumah kita. Rumah kedua kita. Amin. Saudara mau menangis di sini, mau curhat di sini. Tapi Pak, kalau nggak ada orang, ya tentunya ada orang. Ada kami yang siap melayani, mendoakan. Jangan sungkan, jam 1 pagi nggak enak apa kemana, dia udah lagi tidur lagi, udah naik ke langit yang ke-4 kali dia. Nggak apa-apa. Handphone saya nggak pernah mati. Kalau mati berarti hilang. Ya, kami siap melayani Bapak. Tapi, ya, saya tinggal dekat kok dari. Ya, 1 jam perjalanan naik motor. Tapi kalau Bapak Ibu siap menunggu, nggak apa-apa. Kami suka cita. Walaupun pulangnya bukem itu kadang nih cuma jelek-jelek gini sayang ya. Ini jelek-jelek kita sayang ya. Kadang di motor itu udah gitulah. Tapi indahnya itu buat cerita ya, pengalaman yang indah. Prosesnya nggak enak, ngantuk-ngantuk. Tapi ini di rumah seger. Ya kan mau doa dulu biar seger ya, masa doa terima kasih. Sampai rumah seger, itulah jadilah kita. Apa-apa, saudara juga harus semangat, menyala. Amin. Walaupun di tengah dunia kegelapan ini, dia bicara ketidakpastian, ya, ketakutan, dosa dan pergumulan. Tapi percayalah, poin pertama berkata, dia selalu hadir. Amin. Nah, kabar baiknya Tuhan tidak pernah, ya, Tuhan tidak menunggu keadaan kita menjadi lebih baik terlebih dahulu baru dia datang. Ya. Tuhan nggak pernah menunggu, biar dia baik dulu lah, nanti kita baru datang. Itu manusia. Tapi Tuhan tidak menunggu seperti itu. Dia datang saat kita mungkin hati lagi, keadaan lagi kacau. Dia selalu hadir. Kapan saja dia hadir. Amin. Mungkin keluarga kita tidak sedang harmonis. Berdoalah sekarang ini. Gak usah angkat tangan. Berdoa saat ini. Usaha mungkin belum pulih. Hati lelah menanggung apa? Sehingga berkata, Tuhan, perlu aku sebentar saja. Lagu itu tenar, ada lagu judulnya sama, peluk aku sebentar saja. Ada lagu lagi, peluk aku sebentar saja. Ada berapa lagu yang judulnya sama, peluk aku sebentar saja. Itu ada berapa yang saya jumpai? Yang saudara tahu kan cuma 1. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang lelah apa lemah? Lemah. Lelah apa lemah? Lemah. Nah, begitu. Sudah nilai 100. Tadi ujian itu. Lelah begini. Lemah. Ternyata lemah. Lelah. Ada orang lelah di sini. Jadi lelah menghadapi pergumulan, ketakutan itu masih ada, masih. Gak bisa kita di dalam nama Yesus, itu akan kita jalani dan ada selalu dalam kehidupan kita. Tapi yang saya percaya, Tuhan tidak menunggu saat kita keadaan baik baru dia datang. Percayalah, dia selalu hadir dalam kehidupan kita ini. Dalam keluarga yang mungkin tidak harmonis maupun yang harmonis, dia akan selalu hadir. Dalam usaha kita mungkin belum pulih,
Kita mungkin belum bekerja, Dia akan selalu hadir. Mungkin hati kita lagi kacau, sepertinya lagi di perempat jalan-jalan, di pertigaan jalan, mau kemana Tuhan, saya nggak tahu. Dia akan selalu hadir. Itu dahsyatnya Tuhan. Amin. Yang kedua, ketika Dia selalu hadir, jadi ada harapan. Katakan sama-sama. Kita baca dalam Amsal 23 ayat 18, 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi bulan Desember ini bukan sekedar cerita tentang kelahirannya Sang Juru Selamat. Dia juga datang membawa sebuah harapan yang pasti. Kalau janji manusia, kalau janji kita sama istri, Bapak-bapak, janji kita sama istri Asli. ibu-ibu, janji kita sama suami kakinya gak ada senggol-senggolan nih. Dijamin. Asli Pak, tapi on the way. Berarti yang paling parah kamu mana? Itu kan kata perempuan pakai. Kalau kata laki-laki kan beda. Ntar selesaikan di rumah aja. Tapi kita sedang lagi berusaha. Saya mewakili kaum bapak, kaum laki-laki, lagi berusaha menjadi lebih baik, jadi suami yang baik. Amin para suami. Amin. Siapakah itu? Saya. Tepuk tangan buat kita semua dan buat Tuhan. Haleluya. Katakan. Sekali lagi katakan haleluya. Jangan khawatir, karena masa depan itu sungguh ada. Karena Dia sang terang, Dia datang membawa harapan. Saya ulang lagi tadi. Desember bukan sekedar cerita tentang kelahirannya Yesus, tetapi kita mau deklarasi bahwa kita ini bersyukur ada sebuah harapan. Makanya terima kasihlah kita ada di Bekasi. Semua harapan itu ada. Harapan indah, harapan baru, harapan jaya, Harapan semua orang. harapan di semua orang. Taman harapan. Taman harapan baru, ada harapan sampai di ujung pun ada. Di dalam Tuhan melebihi itu. Sampai di ujung. Mungkin kita hari ini belum merasakan, belum datang pertolongan, tetapi percayalah, di ujung sana masih ada harapan. Di ujung sana masih ada harapan. Amin. Yang ketiga, dengan singkat, satu, dua, tiga, memampukan kita untuk melangkah. Jadi pertama tadi Yesus datang membawa harapan. Dia rasa terang itu yang membawa harapan. Yang pertama, Dia akan selalu hadir. Yang kedua, ada harapan. Akan selalu ada harapan. Harapan untuk bangkit dari kegagalan, harapan untuk memulai kembali, harapan untuk pulih secara rohani, supaya iman kita bertumbuh. Yang ketiga tadi, memampukan kita untuk melangkah. Jadi jangan berhenti karena omongan orang, jangan berhenti karena keadaan, tetaplah melangkah. Kita akan menemukan sesuatu di depan sana. Amin. Jadi ketiga, memampukan kita untuk melangkah. Terang Tuhan tidak hanya kita lihat saja, tapi
kita harus mengikuti Tuhan. Harapan dari Tuhan bukan sekedar membuat kita diam, tetapi untuk memampukan kita untuk melangkah. Karena ada harapan, makanya kita bergerak. Kalau nggak ada harapan, mungkin kita akan linglung kemana. Lalu lagunya Mbah, siapa itu? Marjan, bau. Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, mau tak gendong pun hanya di situ saja. Tapi kalau ketika kita melihat sesuatu di dalam Tuhan, membuat kita tidak diam, tapi terus melangkah. Amin. Melangkah dalam keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Amin. Kita baca yuk, alangkah baiknya 1, 2, 3. Melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai. 2, Memberikan dua kepada Tuhan. 3, Menutup tahun dengan ucapan syukur. 4. Menyambut 2026 dengan hati yang kuat. Haleluya. Jadi mengembalikan keluarga kepada untuk menyembah pada Tuhan. Saya pernah katakan beberapa minggu lalu, ayo bangun kehidupan doa kembali. Amin. Bangun kehidupan doa kita. Jangan malas berdoa. Kalau tahun 2025 ini, tanggal 7 Desember tahun 2025 ini, kita kemarin malas, tahun depan atau besok, roh doa kita harus dinyalakan kembali. Amin. Kalau ada orang yang mungkin suami istri anak-anak rekan kita malas kembali kepada semangat yang lama, ingatin, karena itu adalah tanggung jawab kita juga. Katakan siap. Menutup tahun dengan ucapan syukur. Paulus berkata, ketika engkau memulainya dengan doa, apakah engkau akan memulainya dengan daging? Apakah engkau akan menutupnya dengan daging? Kita harus mengawali dengan roh, maka kita juga akan mengakhirinya dengan roh. Semangat yang tak pernah padam. Karena tahun 2026 kita harus punya hati yang kuat. Amin. Memang harapan itu bukan sekedar cuma tema, tapi itu ada di dalam Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan untuk kita bangkit dan bergerak. Karena dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yang mau ikut Tuhan sampai kapan? Selama-lamanya. Karena kita percaya, kita tahu, kita mendengar, kita mengimani, selama ini kita mengikut Tuhan menjadi murid, maka dia akan menjadi anaknya. Ya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sebuah kepastian di dalam Tuhan, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan kalau kita memegang terang itu. Tapi kalau enggak, kita akan hidup dan berjalan dalam kegelapan. Kira-kira kalau ada orang yang berjalan dalam kegelapan, dia cepat atau lambat? Lambat. Kalau ada orang yang imannya bertumbuhnya lambat, maka dia pastikan dia berjalan di dalam kegelapan. Setuju gak? Karena orang yang berjalan dalam terang, dia akan pasti cepat. Saudara, memang kenapa sih di pantai itu ada mercusuan? Dijaga, waduh kasihan juga saya tadi mikir-mikir sendirian. Bahkan ada yang nanya, kalau ada suami gajinya 30 juta sebulan, tapi dia jaga mercusuar setahun sekali pulang, mau pilih mana? Suami gaji 3 juta tapi pulang-pulang. Istri pilih mana?
Doa dulu. Gaji 30 juta loh sebulan, tapi pulangnya nggak tentu. Kalau istri aku bilang dia tidak perlu juga Seperti dalam perjanjian baru terjadi kegaduhan di antara murid-murid. Ada yang menurut saya enggak, Bapak Ibu enggak saya suruh pilih yang mana terserah. Ini ada sebuah pertanyaan, ya, yang jaga mercusuar itu sendirian. Itu, salut tuh ya. Lampu tuh nggak boleh mati. Itu adalah menandakan bahwa kalaupun bahasanya seorang pelaut, dia akan melihat secara setitik lampu dari jauh, itu kan muter-muter. Berarti itu ada harapan. Itu adalah daratan. Istilahnya itu penyelamat. Jadi amal jariahnya itu besar. Kebaikannya itu besar. Kalau mau ya berdoalah dengan suami yang kayak gitu. Kalau enggak, yang 3 juta pulang-pulang aja nggak apa-apa. Jadi dalam dunia ini memang pergumulan ada. Saya punya 3 sahabat. Ya, saya punya 3 sahabat yang selalu ada dalam kehidupan saya. Ini yang pertama itu namanya Holong. Holong ya? Namanya? Holong. Artinya? Sok ngajarin orang Jawa, ngajarin orang Batak. Holong. Dia selalu pergi ke tempat ya, yang sepi di desa. Selalu ada penyambutan. Ya, dia memberi karena dia mengasihi. Wah, bawa jajan, bawa kue, dicintai banyak orang. Tetapi suatu hari dia dikhianati sama berapa rekan, dijelek-jelekin. Kan kita berusaha berbuat baik, pasti ada selalu dia nggak suka, pasti. Nah, ibaratnya gini, kalau kita nanam sesuatu, saya nanam pepaya, yang tumbuh apa? Tapi kalau saya nanam yang itu, pepaya nggak mungkin tumbuh. Ada bahasa lain, kalau kita nanam cabai, pasti rumput akan selalu tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, tumbuh nggak cabai? Enggak. Kan anehnya itu. Itulah realita kehidupan. Kalau kita mau berbuat baik, selalu itu jadi dan sebagainya. Ada maunya itu dan sebagainya dan sebagainya. Ada udah di balik bawah. Hello, ini berbuat baik itu selalu ada yang, tapi tetaplah terus kerjakan itu. Amin. Amin. Sahabat saya ini namanya Holong ini tetap terus, tapi dia tersakiti. Berarti dia pakai kasih, bukan kasih agape. Nah, sama Tuhan, kasih filia. Lalu dia sakit hati. Datanglah sahabat saya yang kedua. Kalau nggak salah bahasa Bataknya itu ACCA. Apa? Bukan, beda lagi. Pengampunan. Bahasa Bataknya apa? Nggak ada, jadi ada pengampunan. Apa pemahaman bahasa Batak? Apa Batak? Oh, pengampunan juga. Ya, cuma logatnya ya. Kalau Jawa ngapuro nih, minta maaf. Jadi sahabat kedua ini pengampunan.
Dia datang kepada si orang tadi, udahlah, ampuni saja. Karena memang itu realita dalam kehidupan. Akan ada selalu orang yang gak suka sama kita. Kita jalan pun, ya, kita jalan pun, yang istri sebelah sana, suami sebelah sana, terus berantem dari rumah ini pasti. Padahal nggak ada apa-apa, kita cuma ngitungin batu doang, 1, 2, 3. Terus anak-anak sebelah sini, pasti ribut ini tadi, gara-gara sepatu, ikat pinggang, gara-gara. Tanya, maaf kita di mana? Nggak tahu. Makanya kalau hari itu jangan selalu. Saya pengingat yang paling ulung itu wanita. Makanya suami itu pasti nanya, Mak, ini di mana? Betul nggak? Dah. Balik pakai. Kalau laki lain tanya, nggak tahu emang aku ini dan sebagainya. Itulah ya dulu. Pengalaman iya. Karena aku tanya mama itu maha ingat semua itu. Tanya dulu. Tapi saya pernah maha tahu. Jangan bilang maha tahu. Ini maha ingat nih. Ingat tuh. Di mana? Itu tadi di situ. Tapi kalau di nenek saya, di mana? Nggak tahu. Udah tereliminasi. Nggak ingat lagi. Saya begitu. Nggak tahu kekurangan saya seperti itu. Ya, itulah kekurangan saya. Ingat apapun udah nggak tahu. Udah tereliminasi. Ya, sama ya? Ada yang gitu? Atau cuma saya no? Lalu pengampunan tadi berkata, ya, ayolah, aku akan sembuhkan lukamu. Lalu kemudian pengampunan menyembuhkan kasih dari luka kepahitan. Jadi kasih tidak bisa bertahan tanpa pengampunan. Ya, sebesar apapun kasih seseorang tanpa pengampunan, ia akan berhenti karena luka. Jadi pengampunan adalah pintu pemulihan. Haleluya. Saya berusaha untuk mempersiapkan hati saya, kami dan jemaat Tuhan untuk memasuki tahun 2026. Mungkin kita sudah melakukan hal baik, tetapi kita dianggap atau dijatuhkan atau ada rekan yang berusaha menjatuhkan kita. Kita berhenti karena luka. Mari, saya katakan sahabat kedua ini adalah pengampunan. Ketika kasih dan pengampunan itu bekerja, lalu sahabat ketiga itu akan datang, yaitu damai. Kalau kita mampu mengampuni, maka damai itu akan turun. Amin. Jadi setelah kasih disembuhkan, mereka bertiga berjalan di sebuah perjalanan kehidupan. Orang yang saling marah, iri dan curiga, kasih masuk, tetapi orang masih berdebat. Ya, pengampunan bekerja, tetapi orang masih sulit berdamai. Jadi kasih dan pengampunan kadang-kadang ada perdebatan sebagainya, tetapi ketika dia bekerja, ya, damai adalah bukan sebuah buah, tapi itu adalah hasil dari kasih dan pengampunan hadir setelah kita mau mengasihi dan mengampuni. Slide yang terakhir kita membaca 1, 2, 3. Kasih membuat kita mendekat, pengampunan membuat damai, membuat hubungan bertahan lama. Kalau salah satu hilang, yang lain tidak bisa bekerja sepenuhnya. Itu sebabnya Tuhan ingin ketiganya ada di dalam rumah kita, pelayanan kita dan gereja kita. Dengan keras katakan, kiranya Gereja Betani Nusantara Sumberjaya menjadi rumah di mana kasih bertumbuh, pengampunan bekerja, dan di mana
dan Habis. ingat tadi ada 3 hal tadi, nggak boleh terpisahkan. Pertama, kedua, Pengampunan. 3, Damai. damai. Kalau salah satu hilang, yang lain tidak bisa bekerja sepenuhnya. Sebab Tuhan ingin ketiganya ada di mana? Di dalam rumah kita, pelayanan kita, dan gereja kita. Maka damai Natal itu akan melingkupi kita. Amin. Cerita 3 sahabat itu nanti akan to be continue di tanggal 24. Ya, ada kisahnya begini. Mari kita berdoa.